Mengapa Nabi SAW pernah meminta seorang wanita jangan menerima pinangan? Nah, apakah itu membatalkan pinangan atau tidak? Nabi ketika itu bukan pihak yang meminang, tapi Nabi adalah pihak yang memberi nasihat. Seorang wanita datang kepada Nabi ketika dia telah habis masa iddahnya, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah selesai iddah saya dan saya telah dipinang oleh dua orang. Yang pertama adalah Abu Jahmin, yang kedua adalah Muawiyah." Nah, kenapa hadis ini tidak bertolak belakang dengan keputusan kita tadi bahwa meminang orang yang telah dipinang orang lain itu adalah hukumnya haram? Apakah hadis ini bertolak belakang? Tidak. Yang pertama, kenapa tidak? Nabi bukan pihak yang meminang. Nabi tidak meminang wanita itu. Wanita itu meminta pertimbangan kepada Nabi. Ada dua orang yang telah meminangnya. Nabi memberikan nasihat. Sebagai penasihat yang amanah, beliau sampaikan apa adanya. Yang pertama, Abu Jahmin fala. Kata Nabi, Abu Jaham jangan. Kenapa jangan? Innahu la yarfa'u asah min atiqihi. Karena dia tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya, nyo penagani bini itu. Yang pertama. Jadi kalau ada laki-laki ke menikah, penangani bini. Kalau bertanya orang kawak kecen salah. Tanya ayo bini nan dulu deknya tu. Jala jadi korban yang kedua, boleh kah? Boleh. Ketika memberi nasihat. Kemudian yang kedua, amma Muawiyah fasaluk, kata Nabi. Muawiyah jangan terlalu kere. Sa'luk itu miskin bana. Wanita ini tidak terbiasa miskin. Itulah yang jadi dasar oleh sebagian ulama mempertimbangkan kondisi wanita, kesiapannya menghadapi kehidupan. Kalau dia terbiasa manja, dia bapaknya belanjonya sehari 500,000, tiba di lakinya 50,000 saya tak dapat. Khawatir wak 3 bulan rumah tangganya bagus. Nah, karena itu dipertimbangkan. Makanya Nabi katakan Muawiyah fala. Muawiyah tidak usah. Fasa'alu, terlalu susah hidupnya. Nah, terus bagaimana lagi? Fa Usamah. Usamah sajalah, kata Nabi. Nah, apakah Nabi SAW ketika itu meminang yang telah dipinang orang? Tidak. Karena Nabi tidak pihak yang meminang. Nabi hanya pihak memberikan nasihat. Jadi nasihat tidak ada masalah. Tapi meminang orang yang dipinang, hukumnya adalah haram. استمعوا لما قاله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أسمعكم تلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Ibadallah, jamaah majlis kajian fikih keluarga rahimakumullah. Mengawali kelanjutan kajian kita pada majlis kita hari ini, saya bacakan sebentar ini ayat Allah dalam suratul Nur, ayat yang ke-32. Terjemahannya wa ankihu. Wa ankihu berbeda dengan wankihu. Wa ankihu artinya nikahkanlah. Kalau wankihu artinya nikahilah. Jadi ketika kita keliru dalam membaca ayat ini, akibatnya fatal. Ankaha yunkihu, dia asalnya adalah dari kata kerja 4 huruf, ya, yaitu tambahan dari kata asalnya 3 huruf. Para ulama bahasa Arab mengatakan sulasi mazid biharfin, jadi huruf yang 3 ditambah jadi 1, setimbangan dengan kata af'ala yuf'ilu. Di sini dia membutuhkan 2 objek. Kalau dalam bahasa Indonesia ada objek. Jadi arti wa ankihu maknanya nikahkanlah.
Nah, tapi kalau nakahayan kihu dan kata perintahnya awan kihu, ankihu di sini bukan setimbangan af'ala, maknanya nikahilah. Jadi di sini para ulama memahami nanti dari ayat ini wa ankihu, dan nikahkanlah, manil mukhatab, siapa yang diperintahkan. Nah, disitulah hukum nanti lahir. Siapa yang diperintahkan untuk menikahkan. Nah, dari kata ini, dari ayat ini muncullah yang bertanggung jawab menikahkan wanita itu adalah walinya. Al-ayama adalah wanita-wanita yang tidak menikah, baik gadis maupun janda. Was-salihin, dan orang-orang saleh dari budak-budakmu laki-laki, begitu juga yang perempuan. Iyakunu fuqara, jika mereka dalam kondisi fakir, yughnihimullah min fadlih, Allah akan memberikan mereka kecukupan dari karunia-Nya. Jadi ketika akan menikah itu perhitungan finansial itu perlu, tetapi bukan perhitungan satu-satunya. Banyak orang yang sebelum menikah kadang berkekurangan, tetapi setelah menikah Allah berikan kecukupan. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas. Maha luas apanya? Kekayaannya, karunia-Nya, tidak ada batasan dan hingganya. Alimun, dia maha mengetahui apa yang akan terjadi pada hamba setelah menempuh suatu proses yang disuruh oleh syariatnya. Artinya apa? Ayat ini di samping perintah kepada para wali, ini juga adalah dorongan kepada orang yang telah siap menikah untuk segera menikah. Jangan terlalu panjang pula fikir uang dari mana berbagai macam, tapi bukan berarti modal dengkul ya. Tetapi harus ada keberanian untuk menempuh kehidupan baru dengan keyakinan bahwa Allah war-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Jadi orang Islam tidak menjadikan kekayaan sebagai ukuran utama untuk pernikahan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, berangkat dari ayat ini kita mulai membahas tentang langkah-langkah yang akan diambil oleh seseorang ketika hendak menempuh hidup berumah tangga. Setidaknya ada 3 muqaddimah. Di nikah itu pakai muqaddimah, jangan main masuk ke isinya saja. Ada 3 muqaddimat pengantar nikah yang harus difahami bagi siapa saja yang hendak menempuh hidup berumah tangga. Yang sudah menempuhnya, kalau tidak ada muqaddimah ini, saya tidak menganjurkan mengulang pula. Ya. Karena banyak pula yang akan diperbaiki. Apa muqaddimat yang 3 itu? Yang pertama al-ikhtiyar, memilih pasangan. Yang kedua al-khitbah atau pertunangan, dan yang ketiga an-nadharu war-ru'yah, melihat dan memandang tunangan yang akan dijadikan sebagai istri. Jadi 3 pembahasan ini muncul di dalam kajian para fuqaha ahli fikih dan juga muncul di dalam pembahasan para ulama ketika mereka berbicara tentang bagaimana menciptakan rumah tangga yang harmonis. Ada 3. Jadi jangan kita menganggap bahawa syariat Islam
hanya fokus ke perkara hukum, ijab dan qabul saja. Tapi Islam memberikan petunjuk kepada kita sebelum melangkah kepada akad nikah. Yaitu ada 3 muqaddimat. Yang pertama al-ikhtiyar, memilih. Yang kedua al-khitbah, meminang sehingga terjadi pertunangan. Dan yang ketiga an-nazar, memperhatikan, mengamati dan melihat pasangan. Nah, kepada anak muda saya ingatkan, yang ketiga jangan dijadikan nomor 1. Anak muda sekarang balik je kaji, calik dulu. Tidak, an-nazar, melihat, memandang dan memperhatikan calon pasangan itu dilakukan setelah khitbah, setelah pertunangan terjadi. Nah, sebagaimana yang telah kita katakan, bahwa menikah itu hukum asalnya adalah sunnah muakkadah, hukum asal. Kalau saya katakan hukum asal, berarti ada hukum-hukum yang lain yang berlaku pada pernikahan. Hukum asal itu adalah berlaku secara mendasar untuk orang dalam kondisi apa? Dia punya kemampuan untuk menikah, kemudian dia bisa mengendalikan dirinya kalau tidak menikah, bisa mengendalikan dirinya sehingga tidak jatuh kepada perzinahan. Kemudian yang ketiga, dia punya keinginan untuk membangun rumah tangga yang baik. Artinya ada kemampuan, ada niat yang baik, dan ada pengendalian diri. Nah, orang yang kondisinya seperti ini, apa hukum menikah bagi dia? Sunnah muakkadah. Di antara ulama ada yang mengatakan wajib. Tetapi ketika kita telusuri dalil-dalil, apakah sampai kepada memfaedahkan, menunjukkan kewajiban? Tidak. Karena itu ada di antara para ulama yang memilih hidup membujang karena pertimbangan tertentu. Tetapi hukum asal dari nikah adalah sunnah muakkadah. Di dalam hadis yang populer, 3 orang yang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang amalan Rasul. Bertanya tentang amalan Rasul. Mereka ingin melihat sampai di mana tingkat amal mereka dibandingkan dengan amalan Rasulullah. Nah, ketika para isteri Nabi, Ummahatul Mukminin, menceritakan tentang amalan Rasulullah, 3 orang ini istakhaffu, artinya memandang amal Nabi tidak berat. Bahkan mereka lebih berat beramal dibandingkan dengan amalan Rasulullah. Tapi mereka mencoba mencari justifikasi, pembenaran. Kenapa mereka beramal itu lebih? Alasannya adalah beliau kan Rasulullah. Beliau mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Dan dijamin terlindung dari neraka. Kita ini siapalah? Akhirnya masing-masing mereka mengemukakan amalan mereka. Ada yang kerjanya adalah aqumu wala arqud. Saya tidak tidur-tidur beribadah malam hari, sepanjang malam berdiri saja beribadah. Kata yang satu lagi, asumu wala uftir. Saya berpuasa saja terus, tidak ada berbuka-bukanya. Nah, yang satu lagi, ana la atazawwajun nisa. Saya karena ingin beribadah tidak menikah saya. Ya, dianggapnya pernikahan itu menggaduh saja. Nah, rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam rumah dan mendengarkan pembicaraan 3 orang ini. Beliau keluar, kemudian beliau berkata, antumul ladzina qultum kada wa kada kada wa kada. Tadi kalian yang mengatakan begini begini begini. Qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, iya. Nah,
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 3 orang yang berkata demikian? Ana atqakum wa akhsyakum lillah. Sayalah yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Itu bukan sombong. Nabi mengatakan itu adalah sebagai apa? Sebagai pelajaran bahwa beliau paling takut. Kenapa? Karena beliau adalah Nabi. Beliau lah yang paling tahu dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat saya, kata Nabi, aqum wa arqud. Saya bangun malam hari beribadah, tapi saya berbaring pula istirahat. Tidur pula. Asum wa aftir. Saya berpuasa, saya berbuka, kata Nabi. Wa atazawwajun nisa. Dan saya menikahi wanita. Kemudian Nabi memberikan, ini yang populer, yang sering bapak dan ibu-ibu dengar, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci atau yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidaklah menjadi bahagian dariku. Artinya amalannya itu bukanlah amalan seorang pengikut beliau. Nah, dengan alasan itu, maka para ulama mengatakan bahawa menikah itu dipertegas oleh sunnah Nabi. Di dalam Al-Quran sudah jelas ada. Allah Subhanahu wa taala sudah memberi perintah di dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Perintah Allah, nikahilah wanita 2, 3, 4 maksimal. Nah, dengan perintah Al-Quran ditambah dengan petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditambah dengan amal para sahabat yang bersepakat untuk menjalankan seluruh perintah itu, jadi sebenarnya dalil menikah itu adalah perintah di dalam syariat sudah lengkap. Al-Quran, sunnah, ijma' ummah. Karena itu tidak ada ikhtilaf dalam perkara bahwa nikah itu disyariatkan. Tetapi tingkat hukum syariat itulah yang sebagian berbeda. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah sunnah muakkadah dan ada yang mengatakan wajib. Jadi minimal nikah itu untuk kondisi orang yang seperti tadi, mampu dia bisa mengendalikan dirinya tidak jatuh ke dalam perbuatan zina. Kemudian dia punya niat yang baik untuk membangun rumah tangga berketurunan yang saleh. Dalam kondisi seperti itu, hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Nah, tetapi kalau dia adalah orang yang sulit menjaga dirinya jatuh ke perbuatan maksiat, lemah dalam perkara itu, punya uang pula, godaan berada di sekelilingnya. Nah, dalam kondisi seperti itu dia mampu menikah dan dia tidak bisa menahan godaan untuk terseret kepada perzinaan. Tentu di antara cara yang efektif untuk melindungi dirinya dari godaan itu adalah menikah. Dalam kondisi seperti itu, seorang laki-laki tersebut tidak dalam kategori sunnah lagi, tapi sudah menjadi wajib. Nah, bagaimana kalau seandainya mampu lain? Tidak lah dah. Kemampuan ya antara iya dan tidak lah. Kemudian bersemangat mana menikah? Tidak lah. Dimatibo silakan, ada yang seperti itu. Sebagian ulama mengatakan kalau orang seperti ini hukumnya adalah mubah saja, dia boleh. Tetapi kalau dia tidak mampu dan dikhawatirkan kalau dia menikah menimbulkan mudarat kepada pasangan yang dinikahinya, maka hukum tadi akan bergeser sesuai dengan keadaan orang itu. Orang ini dimakruhkan untuk maju membangun rumah tangga. Bagaimana kalau ada orang menikah berniat buruk? Adakah orang niat menikah berniat buruk? Ada. Sakit hati ke bapaknya, dinikahi anaknya, 3 bulan ada yang cerai, awaslah kena. Itu haram hukum.
Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama, hukum asal dari nikah itu sunnah muakkadah, tetapi ya'tari, bisa melekat kepadanya, bisa dipakaikan kepada hukum, kepada pernikahan itu ahkam khamsah, hukum yang 5 itu. Bisa dia jadi wajib, bisa dia menjadi mubah, bisa dia menjadi makruh, dan bahkan bisa menjadi haram. Apa yang menentukan hukum tersebut adalah ahwal, keadaan orang tersebut. Tetapi kalau dalam kondisi asal, maka hukum menikah itu sunnah muakkadah. Nah, tapi syariat tidak hanya berbicara perkara hukum. Karena rumah tangga itu adalah suatu perjalanan kehidupan yang diniatkan untuk selamanya di dalam kehidupan. Karena itu tidak boleh akad nikah itu muakkad. Apa makna muakkad? Dengan ta ya. Muakkad itu maknanya adalah dibatasi waktu. Tidak boleh. Haram hukumnya. Kalau di dalam ijab kabul berbunyi, saya nikahkan anak saya dengan engkau selama 3 bulan, haram hukum. Atau saya terima menikahi anak bapak 2 bulan sejadinya pak, tidak bisa. Nah, itu muakkad. Karena itu nanti ketika kita berbicara tentang arkan, tentang rukun nikah, di antara syarat dari ijab dan kabul itu mutlak. Apa makna mutlak? Tidak boleh dikait dengan waktu. Kenapa? Karena pernikahan itu ditujukan muabbad. Kalau orang Minang mengecekkan carai tembilang hendaknya. Sampai akhir hayat. Tidak dibatasi dengan waktu. Nah, karena ini adalah suatu perjalanan kehidupan yang akan ditempuh. Dan secara tabiatul haya, sebagai natural, alami kehidupan, manusia akan berhadapan dengan berbagai macam kondisi. Kata orang, dinamika hidup. Kadang mendaki, kadang menurun. Kadang lapang, kadang sampi. Nah, karena itu rumah tangga tersebut harus disiapkan. Dan Islam menuntun orang yang akan menikah itu mempersiapkan diri. Jadi bukan bilo tekana langsung sekali, tidak. Tapi persiapkan diri. Itulah yang dikatakan dengan muqaddimah, pengantar pernikahan itu. Tadi saya katakan yang pertama ikhtiar. Memilih. Yang saya maksud di sini bukan hanya laki-laki memilih perempuan. Yang selama ini yang terkenal adalah hadis apa? Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 alasan. Kamu begitu? Limaliha, walinasabiha, walijamaliha, walidiniha. Itu yang populer. Nah, karena yang populer laki-laki yang memilih perempuan, akhirnya perempuan merasa tidak perlu memilih laki-laki, begitu. Nah, ini tidak adil penjelasan yang seperti itu. Karena di dalam syariat, petunjuk untuk memilih pasangan itu tertuju kepada kedua belah pihak. Laki-laki dituntun oleh syariat memilih pasangan terbaik, dan perempuan juga ada tuntunan untuk memilih pasangan yang baik pula. Nah, begitu syariat memberikan petunjuk. Cuma selama ini yang terus diangkat dan dimunculkan adalah wanita dipilih karena 4 alasan. Yang pertama karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Fadhfar bidzatid din, pilihlah yang punya agama. Iya, benarkah? Benar. Nah, tidak ada keliru dalam hal itu. Nah, namun yang perlu kita tegaskan adalah wanita juga punya hak untuk memilih calon suaminya. Nah, mari kita lihat masing-masingnya. Ketika kita berbicara
tentang memilih pasangan, petunjuk yang diberikan oleh syariat kepada laki-laki adalah merujuk kepada hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari yang saya bacakan tadi, yaitu ada 4 alasan. Keempat itu tidak haram. Nah, jangan ada yang memahami bahawa ada yang haram dari 4 pilihan itu. Tidak ada. Jadi jangan dikatakan berarti syariat melarang memilih wanita yang cantik. Tidak. Tidak ada larangan syariat. Syariat apakah melarang memilih wanita yang berketurunan baik? Oh, tidak ada. Syariat hanya memberikan petunjuk, ada aspek yang jangan diabaikan dan jangan diletakkan pada pertimbangan akhir. Itu yang ditunjuk oleh hadis itu. Berarti memilih pasangan bagi laki-laki dengan pertimbangan harta bolehkah? Boleh. Bukan haram. Memilih calon istri dengan pertimbangan garis keturunannya yang bersih tersuruh? Iya. Memilih calon istri dengan pertimbangan kecantikannya, apakah itu dibolehkan syarak? Boleh. Bahkan itu bahagian dari pertimbangan. Bukankah itu yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang wanita yang salihah itu? Bagaimana istri yang baik? Idza nazarta ilaiha sarratka. Apabila engkau melihatnya, membahagiakanmu. Wa idza amartaha, apabila engkau perintah dia, ata'atka, taat dia kepadamu. Kemudian apa lagi? Wa idza ghibta anha, apabila engkau tidak berada di sampingnya, tidak ada bersamanya, hafizatka fi nafsiha wa malika. Dia jaga dirinya dan dia pelihara hartamu yang kau titipkan kepadanya. Nah, kalau ada kalimat apabila engkau melihat, memandangnya, menimbulkan kesenangan dan kebahagiaan kepadanya, salah satu faktor yang tidak bisa dipungkiri adalah kecantikan. Artinya bukan perkara yang haram mempertimbangkan cantik. Bukan perkara yang haram mempertimbangkan harta. Bukan perkara yang haram mempertimbangkan nasab. Nah, namun syariat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari tadi itu memberikan apa? Petunjuk bagaimana menempatkan kriteria itu. Itu yang ada di dalam hadis tersebut. Kriteria nomor 1 itu adalah din. Itu yang diingatkan. Jadi betapapun cantik, betapapun kaya, betapapun keturunan darah biru sekalipun, tetapi kalau din tidak ada, jangan kamu pilih. Nah. Tapi kalau berhimpun keempat-empatnya, itulah yang terbaik. Tapi kalau kamu harus memilih dari yang ada itu tidak semuanya lengkap, jangan kamu singkirkan. Fadhfar bidzatid din, pilihlah orang yang paling beragama. Artinya apa? Hadis itu memberikan petunjuk kepada laki-laki bahwa agama bisa menutupi kecantikan. Dari kurang pada cantik, agama bisa membuat dia jadi plus. Kurang pada harta, agama juga bisa membuat dia berlebih. Kurang pada nasab, agamanya bisa membuat dia lebih mulia. Tapi kalau kurang pada agama, cantik jadi tidak bernilai, kaya jadi tidak punya apa-apa, kemudian malah nasab juga tidak akan berguna. Nah, itu maksud dari syariat tersebut. Jadi kalau ada yang bertanya, mana rancak? Ambo pilih rancak tapi tidak bagamo. Jan. Cari na bagamo. Tapi lai bagamo ya, surang tapi kurang rancak. Ado bagamo tapi rancak. Ambil na bagamo dan rancak. Ya begitu.
So kenapa? Karena Islam bukan agama yang menolak fitratul insan. Islam tidak agama yang menolak fitrah manusia. Karakter manusia dasar itu, dia suka kepada yang indah. Karena itu tidaklah diharamkan menjadikan kecantikan, kekayaan, kebersihan keturunan sebagai pertimbangan. Tetapi hadis itu memberi petunjuk, jangan sampai yang tiga ini mengalahkan pilihan yang keempat, itu din, agama. Nah, karena itu beruntunglah orang yang mendapatkan wanita mutadayyinah, beragama kokoh, dan sekaligus memiliki lagi yang tiga, kaya ia juga, cantik ia juga, keturunan orang terhormat ia juga. Itu banyak-banyak salah syukur Pak kalau dapat nombor dari itu. Nah, tapi kan rumit juga mencari yang berhimpun keempatnya itu. Nah, jadi dengan demikian, setidaknya ada 4 pertimbangan di dalam memilih pasangan bagi laki-laki. Yang pertama, antakuna zaujatu sahibata dinin wa khuluqin. Hendaklah wanita itu adalah seorang wanita yang punya akhlak yang baik, agama yang kuat. Kenapa? Karena hanya wanita yang memiliki agama yang baik, mutadayyinah, yang berakhlak yang baik, beragama kokoh, maka dialah yang paling kita harapkan bisa menjalankan hak-hak suaminya. Dan dia akan bertindak sebagai istri, tidak sebatas hanya menyenangkan suaminya, tetapi akan mengisi rumah tangganya dengan keimanan, dan akan terlahir darinya anak-anak yang saleh. Kenapa? Karena dialah yang akan menjadi guru pertama dari keturunan. Nah, karena itulah makanya Nabi SAW menempatkan Dhatud Din, orang yang punya agama itu, pada skala prioritas pertama. Yang kedua adalah antakuna, yang kedua pertimbangannya, hendaklah tayyibatul mambat, yaitu tumbuh di dalam lingkungan dan keluarga yang baik. Artinya dia itu tumbuh dari keluarga yang baik-baik. Ada suatu riwayat ini oleh sebagian ulama dikatakan tidak sahih, tetapi secara fakta dan kajian ilmu sosial ini benar isi kandungannya. Apa kata Nabi? Iyyakum wa khadra'ad diman. Aku peringatkan kamu sekalian khadra'ad diman. Khadra adalah sayur mayur. Ad-diman yaitu yang tumbuh di pelimbahan. Jadi aku peringatkan, kata Nabi, kepada kamu sekalian para laki-laki, hati-hati dengan sayur mayur segar, hijau, subur, tapi tumbuh di pelimbahan. Nah, ketika ditanya, wa mal khadra'ud diman ya Rasulullah, apa itu sayur mayur yang tumbuh di pelimbahan itu? Saya garis bawahi ya, nanti ada yang mengatakan itu kan riwayat itu tidak sahih. Ya, saya membaca kritik terhadap riwayat itu. Tetapi saya katakan secara ilmu sosial, nah, hadis itu tidak palsu. Tetapi dalam kajian ilmu sosial benar adanya. Ketika ditanya kepada Rasulullah di dalam riwayat itu, wa ma khadra'ud diman? Apa itu sayur mayur yang tumbuh di pelimbahan itu? Kata Nabi, al-mar'atul hasna, wanita yang cantik, menarik, fil mambatis su, tumbuh di tempat tumbuh yang buruk. Kenapa? Fa innal irqa dassas. Irik itu darah, atau orang menyebutnya DNA. Garis keturunan itu kadang membawa nilai-nilai. Jadi kalau dia terdidik di tempat yang tidak baik, semenjak tumbuhnya dia diasupi dengan berbagai macam pemikiran, perilaku yang tidak benar, hati-hati kamu sekalian. Nah, makanya diingatkan,
Di dalam hadis lain, di dalam riwayat yang kita lihat di dalam kitab Al-Ilal, karya dari Ibnu Abi Hatim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan laki-laki yang menguatkan makna dari hadis yang tadi. Kata Rasul, takhayyaru linutafikum fankihul akiffa wa ankihu ilaihim. Kata Nabi, pilih-pilihlah tempat menyemai bibitmu. Artinya pilihlah pasangan. Jangan asal bertemu saja. Takhayyaru, pilih-pilihlah. Menikahlah dengan orang yang sekufu, akiffa, yang sebanding. Dan nikahkanlah olehmu laki-laki yang sebanding pula dengan anak perempuanmu. Jadi kedua-duanya Nabi perintah. Nah, dengan alasan itu, maka pertimbangan yang kedua sebagai pengantar pernikahan di saat memilih pasangan, hendaklah pasangan itu tumbuh dalam lingkungan dan keluarga yang thayyib, yang baik. Jadi perlu dicalik. Orang sebarang mengecekkan ada bobot, ada bebet, ada bibit, ya. Nah, perlu. Dan kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mengingatkan tentang kemuliaan yang didapat dari keturunan yang bersih. Sebab rusaknya keturunan itu memberikan aib kepada, walaupun dia tidak berdosa. Apa dan ibu-ibu? Misalnya anak terlahir dari perzinaan. Anak yang terlahir dari perzinaan tidak memikul dosa dari bapa biologisnya itu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tetapi aib, hilangnya kehormatan, rendahnya kehormatan, mau tidak mau tidak bisa ditolak oleh anak. Itu makanya Al-Quranul Karim mengingatkan perzinahan itu fahisyah. Kenapa dikatakan fahisyah? Di samping dia keji, perbuatan itu mudaratnya tidak hanya menimpa pelakunya, tapi akan dipikul oleh dampak akibat dari perbuatan itu kepada yang lain, anaknya. Coba bayangkan betapa rumitnya ketika akan menikahkan seorang perempuan. Ternyata diketahui oleh pencatat pernikahan bahawa ini yang perempuan ini dahulu lah dulu bajak perjawi ko. Nah, kau ala mulai babisik suak kida. Ya mana kan? Mau nak mau ngaku. Iyo lah tolonsong kami dulu Pak Kuah gitu kan. Nah, akhirnya lahir hukum. Tak gitu dah. Apa cecak sakit salah. Berbagai macam dibuat. Biar lambun menikah pada bermasalah pula. Karena di dalam fatwa sebagian ulama, apalagi dalam mazhab Syafi'i, bahawa anak dari hasil perzinahan tidak dinasabkan kepada bapa biologisnya. Karena itu dia tidak bisa jadi walinya. Nah, walinya bagi yang tidak punya wali adalah hakim. Waliya man la waliyalah. Nah, kalau itu terbongkar cerita itu berserak di tengah orang banyak, walaupun anak tadi tidak satu mengah-mengah, siapa pula yang memilih lahir dari perzinahan? Tidak ada. Tetapi secara tidak langsung dia memikul akibat itu. Akibat apa? Hilangnya marwah, hilangnya kehormatan. Nah, karena itulah makanya perhatikan Nabi SAW ketika menceritakan tentang nasab beliau, wulidtu min nikah ma wulidtu min sifah, kata Nabi. Saya ini terlahir dari pernikahan, bukan dari perzinahan. Nah, begitu Nabi menunjukkan bahawa nasab keturunan itu adalah kehormatan yang dibawa secara turun-temurun. Nah, kalau seseorang memilih pasangan nandak jaleh siapanya, akan berbahaya. Dia menimbulkan apa?
cacat kehormatan kepada anaknya dan kepada cucunya. Jadi karena itu, tayyibatul mambat, tumbuh di tempat yang baik, dari keturunan yang baik, mesti menjadi pertimbangan. Tidak boleh diabaikan begitu saja. Kemudian yang ketiga adalah antakunal mar'ah, hendaklah wanita tersebut jamilatus syakal, penampilannya, bentuk rupanya hendaklah baik dan senang mata memandangnya. Di samping tentu adalah ada inner beauty-nya, ada kecantikan akhlaknya, moralnya, itu mesti. Kenapa demikian? Karena secara naluri pasangan akan melihat hal-hal yang bersifat fisik itu, walaupun itu bukan menjadi pertimbangan utama. Kemudian yang keempat, kalau tidak ada kondisi-kondisi yang menuntut dan keadaan tertentu, hendaklah sebaiknya, tapi ini bukan keharusan, sebaiknya nikahi yang belum pernah menikah. Yang gadis lebih diutamakan daripada menikahi janda. Kenapa? Karena apa? Karena seperti kata Nabi kepada Jabir, ketika ditanya, ya Rasulullah, ini saya telah meminang seorang wanita, atau saya sedang menikah. Kata Nabi, thaiban am bikra, janda atau masih gadis? Bal thaib, janda ya Rasulullah. Tapi kata Rasul, afala bikr, kenapa bukan yang gadis? Tula'ibuka wa tula'ibuha. Kalau gadis, tentu dia belum lagi berpengalaman berumah tangga, setidaknya kemesraan kalian akan lebih. Nah, kalau yang sudah, kadang dibanding-bandingnya, bahasa joudahnya nan lalu. Nah, tetapi bukan berarti janda tidak. Ada kalanya janda lebih baik. Kenapa demikian? Lihat alasannya. Ya Rasulullah, engkau kan tahu bahwa saya banyak punya adik-adik. Ketika bapaknya syahid, meninggalkan banyak adik-adik. Dan dia khawatir yang gadis tidak sabar. Nah, biasanya yang janda lebih sabar karena berpengalaman mendidik anak dan sebagainya. Jadi intinya, walaupun bikir adalah yang gadis diutamakan, bukan berarti itu adalah syarat, tetapi itu anjuran, kecuali kalau ada kondisi tertentu. Dan tentu yang disuruh adalah al-walud al-wadud. Walud maknanya yang subur, karena tujuan pernikahan itu adalah adanya keturunan. Bagaimana kalau seandainya wanita itu bukan wanita yang subur, yang tidak bisa melahirkan dan berbagai macam? Yang dianjurkan adalah waludan, yang bisa melahirkan, yang subur, wadud, dan penyayang kepada keluarga dan rumah tangga. Nah, ini adalah pertimbangan yang diberikan kepada, petunjuk ini diberikan kepada calon suami untuk menimbang-nimbang apa kriteria yang perlu. Nah, tetapi bagaimana dengan yang perempuan? Apakah yang perempuan juga disuruh untuk memilih? Iya, syariat itu datang dengan keadilan. Sebagaimana Islam memberikan petunjuk dan nasihat untuk memilih calon pasangan perempuan bagi laki-laki, begitu juga syariat memberikan pula petunjuk dan nasihat kepada wanita untuk memilih calon suaminya. Nah, tetapi apa bedanya antara laki-laki dengan perempuan? Untuk perempuan, karena mereka itu lebih banyak mempertimbangkan sesuatu bukan dengan analisa, tetapi lebih banyak mempergunakan rasa. Karena itu perempuan dilibatkan untuk memberikan pertimbangan itu adalah walinya. Jadi berdua, wanita dan wali si wanita, ayah dan keluarga. Nah, karena itulah makanya diwajibkan bagi wali, bagi seorang ayah atau siapa yang bertanggung jawab terhadap wanita, mematuhi petunjuk syariat.
Jangan sampai menikahkan wanita yang dalam tanggung jawab dia tanpa persetujuannya. Jadi di dalam Islam tidak ada cerita kawin paksa. Apalagi tapaso kawin. Nah, kawin paso tidak ada dalam Islam. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada para bapak, begitu juga wali yang lain seperti kakak, siapa saja laki-laki yang bertanggung jawab, agar jangan sampai menikahkan wanita kalau as-saib, kalau dia seorang janda yang pernah menikah, harus di tangannya keputusannya. Sedangkan bagi yang bikir, hatta tusta'zana, harus diminta izinnya. Jadi tidak dibolehkan. Jadi tidak ada cerita Siti Nurbaya itu, walaupun dekat Gunung Padang di sini, gitu ya. Tidak ada hal yang seperti itu mesti terjadi kalau merujuk kepada syariat. Kalau iyalah cerita Marah Rusli itu faktanya. Walaupun bagi orang kita kadang novel fiktif kadang-kadang bisa menjadi cerita sebenarnya karena dari generasi ke generasi. Tapi yang jelas bahwa wanita tidak dinikahkan melainkan dengan bermusyawarah dengannya. Kalau dia statusnya sudah pernah menikah, malah dia yang berhak atas dirinya. Tidak, kata dia, tidak ada hak wali untuk menikahkan. Setuju dia, baru dinikahkan. Tapi kalau untuk yang gadis, apa? Izinnya. Nah, tentu izin di sini masyurah. Tapi yang kita sedihkan hari ini, banyak anak-anak merasa bahwa dia punya hak mutlak. Anak-anak gadis sering begitu. Kalau lak gadang seketik, mulai mengecek, ma biarkanlah saya memilih. Ini kan keputusan hidup saya. Nah, aku nak cok terdanga kini. Biarkan saya memilih. Saya kan sudah dewasa ini. Tak terfikir dia bawa nombor suo joinyo tu sayang baru 3 bulan. Kau nak menggadangkan ini sayang lah berpuluh tahun kau. Dek sayang 3 bulan kau luntur sayang dan 20 tahun. Itu anak-anak gadis sering tu begitu. Mulai saja merasa dewasa, merasa sudah tamat sekolah menengah, dan dia merasa selama ini saya diatur-atur. Sekarang saya sudah dewasa, saya pengen menentukan bagaimana hidup saya sendiri. Kan begitu acok tadanga tu. Ketika dulu belum pandai mengaba, ada ngecek model itu. Di pedian orang saya tak ada duit tu. Lupanya jasa orang tua kasih sayang dan lah 20 tahun lebih hanya dek karena bersuah anak bujang 3 bulan. Nah, karena itulah makanya syariat tidak melepas wanita yang belum punya pengalaman kehidupan berumah tangga sendiri di dalam mengambil keputusan. Tetapi syariat juga tidak membiarkan orang tua bersikap diktator terhadap pilihannya yang harus diterima oleh anaknya. Nah, begitu Islam. Mengapa? Nah, kalau kita mau melihat tabiat atau realita pernikahan, kalau pernikahan itu gagal apapun sebabnya, siapa yang lebih berat memikul konsekuensi kegagalan, laki-laki atau perempuan? Nah, disitulah makanya perhatian syariat kepada perempuan lebih besar dalam hal ini. Karena itu ketika dia memilih pasangan, diikutkan oleh syariat orang tuanya dan walinya yang memiliki rasa malu bersama kalau terjadi apa-apa padanya. Jadi jangan dianggap bahwa keterlibatan orang tua itu tanda diskriminasi terhadap wanita. Nah, ini cara berfikir yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran dari luar Islam. Oh, Islam diskriminatif. Kenapa? Tiba laki-laki di palapis, tiba dewak pedusi satu lopak bagai. Nah, orang-orang yang hari ini berbicara atas nama feminisme, berbicara tentang atas nama kebebasan perempuan, hak asasi wanita, ikut-ikutan menyerang agamanya sendiri. Dia muslimah, pakai jilbab pula, tapi menyerang sendiri. Ini tidak adil ini. Ini sikap diskriminatif. Ini adalah fikih yang kecenderungannya maskulin, laki-laki. Karena banyak ahli fikih itu laki-laki. Pedusi marah saya dari mereka. Tidak. Coba renungkan dengan tenang.
Kenapa syariat? Bukan perkara fikih saja, tapi dalil-dalil syarak. Kenapa wanita tidak dibolehkan untuk mengakad nikahkan diri mereka sendiri? Di dalam hadis dikatakan, ayyumam ra'atin nakahat bighairi idzni waliha fa nikahuha batil. Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batil 3 kali. Ini hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Batil. Innamal akhir, hanya wanita penzina, wanita jalanglah yang menikah tanpa izin walinya. Nah, apakah itu diskriminatif? Tidak. Disebabkan apa? Karena apabila dibiarkan, maka kecenderungan wanita bisa terperosok ke dalam berbagai godaan sesuai dengan karakter mereka, itu sangat berpeluang. Tetapi Islam tidak memberi ruang kepada wali untuk bertindak istibdad. Istibdad itu maknanya apa? Diktator. Nah, karena itu semestinya tidak ada di dalam umat ini ada cerita kawin lari. Kawin lari itu kenapa? Disebabkan di antara kedua pihak tidak mengerti petunjuk syariat. Itu penyebabnya. Kan banyak yang datang bertanya tu, Buya, hukumnya kawin lari? Kadang-kadang lah berulang kali dijawab. Akhirnya berpagaran, elok saya lah mengalau ke berlari-lari ni, kanan duduk saya tidak selesai dah cuma. Oh, tak hitung kasih Buya, apa kasihnya? Yo, kami lari berdua dek karena cinta kan. Okey, cinta berapa bulan? Ya. Lah lama kami, berapa lamanya? Lah setahun kami kenal. Tu japa awak lah berapa tahun kenal? Nah, japa awak lah berapa tahun kenal? Lah 23 tahun, kau setahun baru kenal. Nah, jadi karena itu perlu kita fahami kenapa syariat di saat wanita memilih pasangan dilibatkan dua bagian ini. Dia yang akan memiliki pasangan dan orang tuanya. Penyebabnya yang pertama adalah karena kecenderungan wanita yang terbawa oleh emosionalnya, apabila karena rayuan maut, lupa dia dengan apa yang akan terjadi. Yang kedua, penyebabnya adalah karena apabila wanita menemui kegagalan di dalam pernikahan, maka konsekuensi yang akan dia pikulnya tidak berhenti pada dia saja, tetapi akan juga menimpa keluarganya dan orang tuanya. Bahkan dia akan balik nanti menjadi bahagian dari keluarga besarnya. Nah, karena itulah wajar kalau orang tua dilibatkan. Tetapi orang tua tidak boleh membuat pertimbangan tanpa petunjuk syariat. Ingatkan hadis Nabi SAW yang ada dalam Sahih Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Abu Hatim Al-Muzani. Idza atakum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'aluhu takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir. Hadis Nabi, jika datang kepadamu laki-laki yang kamu redai dinnya, jadi tetap sama petunjuknya. Kalau tadi kepada laki-laki, fazfar bidzatid din, pilihlah yang punya agama. Untuk perempuan juga sama petunjuk syariat. Diperintahkan para wali, idza atakum, apabila datang kepada kamu wahai orang tua, wahai kakak yang perempuan yang bertanggungjawab, datang kepadamu man tardawna dinah, siapa yang engkau sukai agamanya, redha kamu dengan keberagamaannya, artinya dia saleh, taat, wa khuluqah, dan engkau senang dengan akhlaknya, orang itu berakhlak yang mulia. Nah, apa yang mesti kamu lakukan? Fa'ankihu, maka nikahkanlah dia dengan
wanita dengan anakmu atau siapa yang berada di dalam tanggungjawabmu. Illa taf'alu, jika kamu tidak melakukan hal yang demikian, takun fitnatun, akan terjadi fitnah, wa fasadun fil ard, dan begitu juga akan terjadi kerusakan. Qalu ya Rasulullah wa in kana fi. Nah, ya Rasulullah, meskipun ada padanya. Qala, apa kata Nabi? Idza ja'akum man tardawna dinah wa khuluqah. Jadi walaupun ada hal yang lain, ada yang kurang, ada yang begini, kata Nabi, kalau agamanya dan akhlaknya sudah kamu redai, yang lain tidak menjadi pertimbangan utama. Artinya apa? Kalau kita lihat petunjuk di dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi tersebut, jelas bahwa kedua belah pihak dituntut untuk apa? Untuk mempertimbangkan sebagai calon pasangan untuk dinikahi itu adalah yang pertama urutannya din. Yang kedua baru perkara yang lain. Jangan jadikan agama sebagai pertimbangan yang di bawah. Makanya Nabi katakan fadhfar bidzatid din. Samakah antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini? Sama, tidak ada perbedaan. Tetap din, agama yang jadi timbangan pertama. Kemudian berikutnya, apakah ada yang lain yang diutamakan? Kalau kita lihat hadis-hadis yang mengatakan nikahkanlah anak gadismu dengan yang sekufu. Jadi di dalam pernikahan itu untuk wanita ada petunjuk selain memilih tadi, apa itu? Kafaah. Tahu kata kafaah? Bahasa kita sekufu, sebanding. Nah, siapa yang punya hak sekufu ini? Yang punya hak sekufu ini adalah pihak wanita. Kalau laki-laki tidak perlu mandang sekufu selain aspek dari din, agama. Nah, apa yang perlu sekufu? Kalau kita merujuk kepada mazhab Imam Malik, Imam Malik mengatakan baru dikatakan sebanding itu cukup pertimbangannya adalah din. Lebih dari itu tidak menjadi standar di dalam menyatakan sekufu. Tetapi para ahli fikih yang lain perlu memperhatikan, walaupun tidak menjadi kewajiban. Yang pertama dari sisi kekayaan finansial. Nah, walaupun tidak harus, tetapi perlu jadi pertimbangan. Kalau kita lihat kondisi sosial hari ini, saya lebih cenderung mengatakan hal aspek-aspek lain perlu jadi pertimbangan walaupun tidak harus. Contoh, seorang wanita yang terbiasa hidup senang, mewah di tangan orang tuanya, kemudian mendapatkan pasangan yang kehidupannya sangat minim, dan wanita tersebut bukanlah wanita yang terbiasa menghadapi kehidupan sulit. Nah, walaupun sebelum menikah terucap pula walaupun makan sepiring berdua, tidur beralaskan koran, terserahlah ceritanya tu. Nah, tapi itu kan di dalam kata-kata, di saat merayu, di dalam kenyataannya tidak selama itu bunyinya tu. Bara lama talok makan sepiring yang berdua tu. Nah, bara lama bisa lalok balikkan koran tadi tu. Nah, jadi perlukah ada dipertimbang? Jadi kenapa para ahli fikih berbeda dalam menetapkan kriteria kufu? Mereka sepakat kufu itu, sebanding itu din sebagai ukuran pertama. Tapi untuk berikutnya perlukah pertimbangan lain? Sebagian ulama mengatakan harus. Termasuk terkait dengan mal, dengan harta, terkait dengan nasab. Kenapa? Karena wanita tidak, alasan ulama, wanita tidak punya hak talak. Karena wanita tidak punya hak talak. Ibu-ibu berangna kapak jatuh talak dua rumpun bambu, batuang kan tak jatuh ke tu. Tidak ada hak. Nah, karena dia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang telah sah, kecuali nanti ada hal-hal tertentu. Tapi kalau tidak, maka dia akan terikat selamanya. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki dia punya hak talak. Karena itu wanita diberikan hak kafaah namanya. Mencalik lai patui nak kejadi laki ambo tu boleh tu. Cuma kan sekarang
menempatkan kriteria kufu itu ndak pas. Bukan dari anak gadisnya masalah dahulu, tapi orang tuanya. Baru tiba laki-laki kalau merana awak di Makarajo itu dahulu. Bara gaji. Tamek sekolah di mana? Ijazah le asli tu ndak. Itu. Nah seharusnya pertanyaan enggak situ, walaupun perlu ijazah asli kok perlu, tetapi yang perlu ditanya dulu dinnya. Lai solat, lima berjamaah, begitu. Nah, tapi kan yang merubah tuntunan syariat ini di dalam implementasinya kan orang tua juga, sehingga anak akhirnya mengikut. Nah karena itu perlu. Soalnya kaji dan surbo koko banyak encak mendengar anak-anak gadi jangan bujang-bujang. Wirid remaja encak kok sebenarnya. Tapi nampak nemu remaja-remaja senja yang hadir. Tapi tidak apa sampai ke anak-anak awak. Ya. Jadi timbangan yang utama itu din. Nah, apakah timbangan lain perlu? Iya, tapi tidak menjadi keharusan. Sebab tidak sedikit orang yang kadang memulai rumah tangga dengan segala kekurangan, tapi akhirnya hidup berkecukupan. Nah itulah yang makanya saya bacakan ayat tadi. Apabila mereka itu fakir, iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Kalau toh mereka fakir di awal melangkah, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu membuat mereka ghani, membuat mereka cukup. Jadi itu bukan menjadi timbangan utama. Begitu juga nasab. Selama nasabnya baik, walaupun tidak darah biru sekalipun, tidak ada masalah. Kalau seandainya ada yang bertemu nasab yang baik, keturunan orang terpandang, alhamdulillah. Tetapi tetaplah din, dzatud din, agama menjadi timbangan pertama. Nah itu dilakukan kapan? Dilakukan pada peringkat awal, ketika menelisik apa yang menjadi, siapa yang akan menjadi calon pasangan, sebelum maju untuk melakukan khitbah peminangan dan nanti terjadi pertunangan. Itu langkah satu. Sekarang masuk kita ke langkah dua. Yang kedua, mempersiapkan pernikahan sebagai muqaddimah adalah khitbah. Bahasa Arabnya khitbah, bukan khutbah. Kalau khutbah di atas mimbar, khitbah. Nah, khitbah itu adalah talabur rajuli yada imra'ati muayyanatin litazawwuji biha wa taqaddum ilaiha aw ila dhawiha bi bayani halih wa mufawadatihim fi amril aqdi wa matalibihi wa matalibihim bi sya'ni. Jadi yang dikatakan dengan khitbah adalah permohonan, permintaan. Kalau bahasa orang ekonomi, proposal. Nah, diajukan untuk apa? Untuk menikahi seorang wanita tertentu, maju kepada keluarganya atau orang yang bertanggung jawab kepada wanita tersebut. Jadi bukan diambil di simpang jalan, bukannya dikubik di dalam kampus, bukannya bersua di kafe. Nah, perangai anak muda kini adalah mengecen, kami yo pacaran tapi pacaran halal. Lo pacaran halal. Nah, yang halal itu khitbah. Apa makna khitbah? Tarabul rajul, seorang laki-laki meminta kepada zawiha,
kepada orang yang bertanggung jawab untuk menikahinya. Kenapa? Karena akad nikah nanti tidak dengan wanita itu, tapi dengan siapa? Dengan walinya. Nah, karena itu yang dituntut adalah seseorang menuntut untuk meminta kepada zawiha, kepada keluarga wanita tersebut, wanita tertentu, dan maju untuk meminta itu dengan cara bagaimana? Bibayani halih, dengan menjelaskan kondisinya. Jadi tidak boleh disuruhkan kondisinya, dan begitu juga bermusyawarah dengan keluarganya itu dalam perkara kapan akad akan dilangsungkan. Jadi kalau ada orang datang ke awak meminang anak awak, bila kan nikah? Yo bila lah tamek ambo pak. Tu ndak nik, tu ndak pinangan namanya itu. Tapi tentang akad benar-benar berapa lama? Karena itu khitbah, tunangan itu sebaiknya adalah waktunya lebih pendek. Kenapa lebih pendek? Karena untuk menjaga jangan sampai terseret kepada perbuatan zina. Jadi lebih pendek waktu pinang meminang, pertunangan lebih baik. Tapi kalau janji seperti anak muda kini, yang pertama mereka berdua nak berjanji. Nah, janjinya ndak lo jaleh dah. Bamang kau ndak jaleh, mereka akan sehidup semati. Hidup itu belum tentu. Talok dia tu. Kalau sehidup semati pula, inyo saya dia ada orang tuanya entahlah hidup atau tidak. Nah, dengan demikian berarti janji-janji gombal-gombal seperti itu tidak bisa diseret kerana khitbah. Itu adalah perbuatan haram yang dilakukan oleh anak-anak kita sekarang. Walaupun orang tua sekarang ini menjadi permisif melihat itu. Salahnya di awak juga orang tua. Kalau dulu orang lain juga, kalau dulu kan namanya bukan pacaran, baintayan namanya. Sudah baintayan bapole, itu namanya dulu. Nah, anak-anehnya orang dulu tak serupa anak bujang kini dah. Pai mencalik calon itu, kau dari rumah tak tangguang tu kau, sikit rambut berbagai macam. Nah, lah pakai minyak harum, bakayu sepeda untuk. Nah, kau tak tangguang dah. Raso-raso apa sen kemerintang, ndak kata halang. Tapi lah dakek ke rumah lah menggigil selutut tadi. Nah, akhirnya puasa lalu mencalik pucuk rumah gadangnya. Itu balik sebalik. Model itu orang dulu. Kini ndak. Kenapa sampai seperti sekarang pergaulan anak muda? Bapak-bapak dan ibu-ibu nak memberi peluang. Dia japui anak sanjawari. Apa sana pak tadi? Jangan malam-malam pulang tak? Tu ndak malam lain. Lah sanjo japui nak malam tu pukul barandaknya nan malam dia bapak dan ibu-ibu. Nah, awak yang memberi ruang itu, akhirnya painya ke bioskop, painya ke siko, tibonya di pantai Padang, entah anan terjadi. Siapa yang memberi ruang perbuatan-perbuatan maksiat seperti itu? Orang tua. Jadi jangan orang tua cuci tangan kini. Oh, kami tidak satu ya awak lagi. Kita yang memberi peluang, tangguang dosa lalai dari tanggung jawab terhadap anak. Tidak bisa lapih dengan jawaban, nyolah dewasa. Tidak bisa jawab itu tu. Jadi bedakan pergaulan-pergaulan yang terjadi sekarang antara pemuda dan pemudi sudah jatuh, mayoritasnya jatuh ke dalam ketentuan hukum haram di dalam syariat. Nah, apalagi mereka berkhalwat berdua-duaan dengan alasan ini dan itu. Dan orang tua tutup mata, merasa kalah dengan kondisi dan keadaan. Tu kabalai labai tulo zamannya kini. Bapak dan ibu pernah membaca berbagai penelitian pergaulan anak muda. Berapa banyak sudah anak-anak kita yang tingkat SLTA yang telah melakukan hubungan di luar nikah. Ngeri. Bapak dan ibu-ibu pai tanya, "Kapak,
KUA awak yang mencatat resmi pernikahan? Menurun atau meningkatkah pasangan yang menikah setelah hamil? Nah, apakah kondisi sosial seperti itu bisa menjadi harapan untuk lahirnya generasi yang kuat, yang akan memiliki kekuatan untuk menjaga amanah baik negeri ini? Jauh dari harapan kalau nilai-nilai seperti itu telah dilanggar. Nah, karena itu perlu diberikan pemahaman bahwa yang dikatakan halal sebagai muqaddimah dari nikah adalah khitbah, yaitu pertunangan. Bagaimana dikatakan bertunang itu? Talabur rajuli yada imra'atin muayyanah, yaitu seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk dinikahinya, litazawwuji biha wa taqaddum ilaiha, dan maju kepadanya, au ila zawiha, atau kepada orang tuanya atau yang bertanggung jawab, dengan menjelaskan keadaannya. Saya sedang ini, saya pengen untuk menikahi anak bapak. InsyaAllah dalam waktu sekian tahun atau sekian bulan saya akan menikahinya. Kemudian mulailah dia bernegosiasi. Kalau iya, nanti apa yang harus saya siapkan, bagaimana nanti. Nah, apabila diterima oleh pihak yang perempuan dengan walinya, tammatil khitbah, baru disebut pertunangan. Apakah pertunangan itu bersyarat bertukar cincin? Tidak ada di dalam Islam dipertukar-tukan. Jadi Islam tidak mensyaratkan pertunangan itu tukar cincin, tukar jilbab, tidak ada. Tidak ada. Nah, terus yang tukar-tukar cincin itu tradisi yang tidak ada di dalam syariat. Kenapa? Karena ketika pertunangan terjadi, belum ada hak dan kewajiban yang melekat. Nah, tidak ada. Nah, karena itu tidak ada disyaratkan harus bertukar cincin. Dan tidak disyaratkan pula untuk diumumkan walimah. Ada pula walimah khitbah, tidak ada. Tradisi di seberang sana, di berbagai macam orang bertunangan diparalekkan pula. Itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Bahkan pertunangan itu sedapat mungkin disembunyikan dan tidak diberitahukan, melainkan hanya dengan pihak terkait saja. Itu yang perlu diingat. Kenapa? Sebab pertunangan itu belum bisa dipastikan akan terjadi berujung dengan pernikahan. Karena pertunangan bisa jadi batal, tidak berlanjut kepada pernikahan. Karena itu nanti kajian awak kok akan sampai nanti bagaimana kalau pertunangan batal. Ba'a cari tu hadiah nala teragiah. Boleh nak diminta lihat. Nah, itu sampai ke sana nanti ada pembahasan kita. Nah, karena dia baru sebatas menimbang, melihat, kemudian memilih dan memperhatikan untuk melihat apakah ada keserasian antara sepasang anak manusia ini, karena itu bisa jadi dua kemungkinan, berlanjut kepada pernikahan atau dibatalkan. Nah, karena itu tidak disuruh untuk diumumkan dan tidak perlu diperlihatkan kepada orang. Karena kalau itu diperlihatkan sempat terjadi kegagalan dalam pernikahan, siapa yang lebih berat memikul konsekuensinya? Yang wanita. Itu makanya tidak diumumkan. Yang padusi yang akan menanggung beban. Kenapa? Tu petang lampi kebejadi je nak sianu tu. Akulah mangko indak nak. Orang lah bergunjang sekeliling. Kalau laki-laki di pegunjang muda itu senyum-senyum saja. Tapi yang wanita menjadi beban kehormatan bagi dia. Bisa jadi fitnah datang kepadanya. Nah, demi untuk menyelamatkan air, menyelamatkan kehormatan tadi,
maka tidak ada di dalam syariat perintah untuk mengumumkan pertunangan. Berbeda dengan nikah. Nikah malah ulama dan mengatakan wajib diumumkan. Karena itulah makanya nikah pakai saksi. Pertunangan haruskah pakai saksi? Tidak. Jadi pertunangan tidak bersyarat ada saksi. Ketika yang laki-laki datang ke pihak yang perempuan, ayahnya, menyatakan bahwa saya suka dengan anak bapak, saya ingin menikahinya, mungkin dalam waktu segini, setelah saya selesai nanti, misalnya dalam waktu sekian tahun, saya akan menikahinya. Nah kemudian, mungkin si bapak nanti bermusyawarah dengan anaknya, setuju ndak? Lai. Nah kalau begitu ambo terima. Janji itu ambo paci yo. Nah, semenjak itu sah terjadi pertunangan. Walaupun ndak dibawa orang empek jenis naik ke rumah. Karena tidak bersyarat harus ada mama. Tidak pula bersyarat harus dimusyawarahkan keluarga besar. Karena itu pertunangan baru. Nah, ketika pertunangan terjadi, maka ada konsekuensinya ada. Jadi bagi siapa yang mengumumkan pertunangan, itu konsekuensinya berbahaya. Sempat gagal, maka yang wanita akan memikul akibat lebih berat. Nah apabila pertunangan telah selesai, artinya diterima, maka baru lahir yang ketiga. Apa itu? Boleh melihat makhtubah, wanita yang dipinang, dan yang perempuan boleh melihat siapa yang meminangnya. Nah, melihat maksudnya bagaimana? Yang perlu diingat, kalau sudah terpenuhi syarat-syarat pertunangan tadi, baru nanti efeknya adalah boleh saling memandang. Tapi apa yang dipandang? Apa yang boleh dilihat? Untuk mencari tahu keserasian sebelum terjadi ijab kabul pernikahan. Nah tentu ada batas-batasnya di dalam syariat. Nah sekarang sebelum kita sampai kepada an-nazar, melihat itu, mari kita lihat dulu apa syarat-syarat wanita boleh dipinang. Yang pertama adalah jangan sampai wanita yang dipinang itu adalah mahram atas laki-laki. Itu tidak boleh meminang yang ada ikatan mahram. Kenapa? Karena meminang itu tujuannya untuk menikah. Wanita yang ada ikatan mahram dengan laki-laki tidak boleh dinikahi, jelas. Siapa yang ada ikatan mahram dengan seorang laki-laki? Yang pertama usul. Asal dia, ibunya, neneknya ke atas. Tidak bisa dia nikahi, karena itu tidak boleh dia pinang. Begitu juga siapa? Saudara dari orang tuanya, bibinya atau eteknya. Tapi anak eteknya boleh tak? Boleh. Anak pamannya bolehkah? Boleh. Jadi tidak haram menikahi anak paman, anak pak tuo, anak pak etek. Tidak haram. Ikan saudara, iya saudara. Kan nasab sama, iyo. Tetapi bolehkah menikah? Boleh. Selama halal mereka menikah, maka tentu halal dipinang. Apa contohnya di dalam syariat? Banyak. Di antaranya yang lebih dekat kepada Nabi adalah Fatimah dengan Ali bin Abi Talib. Fatimah radhiyallahu anha putri Rasul. Ali bin Abi Talib adalah putra Abu Talib. Rasulullah, ayah beliau Abdullah. Abu Talib dengan Abdullah beradik kakak, seibu sebapa. Nah berarti kalau diurut nasab Fatimah, Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim dan seterusnya. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hasim dan seterusnya. Berarti bertemu pada siapa? Abdul Muttalib. Berarti nasabnya bertemu. Apakah boleh menikah? Boleh. Itu contohnya. Nabi menikahkan Fatimah dengan Ali.
Nah, tetapi dengan bibi, dengan etek tidak. Gitu juga paman dengan anak saudaranya, seorang laki-laki dengan anak saudaranya, tidak boleh. Kemenakan kontan tidak boleh. Anak saudara kita tidak boleh. Anak saudara kandungkah, anak saudara seibukah, anak saudara sebapakkah, tidak boleh kita nikahi. Kemudian berikutnya furu'. Furu' anak cucu ke bawah. Itu mahram. Kemudian berikutnya adalah saudara kiri dan kanan. Kandung, sebapak, seibu. Sama saja, tidak boleh dinikahi. Kemudian berikutnya ada yang haram dinikahi karena pernikahan. Atau sebab musaharah. Disebabkan pervisan. Siapa itu? Mertua. Tidak boleh nikahi. Walaupun anaknya tidak ada lagi. Jadi makanya mantan mertua itu sebenarnya tidak ada. Mantan istri ada. Mantan mertua. Sebab kalau bercerai dengan seorang perempuan, tidak halal ibunya. Jangan ada pula yang berfikir, kan tidak ada anaknya lah, kan bisa aja ibunya. Tidak bisa. Nah, sekali kita berakad nikah dengan seorang wanita, maka haramlah ibunya selamanya. Akad saja. Akad saja. Tidak pun terjadi pergaulan suami istri, ibunya tetap haram. Apa contoh? Seseorang akad nikah di KUA. Pulang dari KUA, naik auto surang-surang. Malang tak dapat ditulak. Yang wanita kecelakaan ni misalnya. Meninggal. Ibunya selamat. Ibunya muda lalu. Nah, ketika itu ada orang terfikir, ibu ada menantu tak jadi, jawab saya tak bisa. Kan dia kan belum bergaul. Semata akad dengan anaknya, haram ibunya. Nah, ini berbeda dengan anak tiri. Anak tiri bersyarat bergaul, tidak semata akad. Kalau kasusnya seperti tadi, meninggal istri tadi, ternyata dia punya anak tiri. Kan belum sempat ada pergaulan suami istri, baru pulang dari kantor sih dulu. Meninggal. Boleh tak menikahi anaknya? Boleh. Kenapa? Karena kamu belum bergaul dengan ibunya. Tapi kalau sudah bergaul, haramlah anaknya selamanya. Itu bedanya ibu tiri dengan anak tiri. Kalau ibu tiri semata akad, mertua ya. Kalau mertua semata akad dengan anak, mertua haram selamanya. Tapi kalau anak tiri, kalau semata akad dengan ibunya, itu belum mengharamkan anaknya. Tapi kalau sudah bergaul dengan ibunya, barulah haram selamanya. Nah, selama wanita itu tidak ada ikatan mahram dengan seorang laki-laki, maka dia boleh meminangnya. Urusan ditolak atau tidak, itu kaji kedua tu. Tapi yang jelas, itu menjadi syarat dahulu. Alla takunal mar'atul makhtubah muharramatan. Jadi jangan sampai wanita yang dipinang itu mahram bagi laki-laki itu, mahram selama-lamanya. Mu'abbad. Begitu juga mahram muaqqatah. Dia ada mahram ini yang sementara. Siapa itu? Yaitu saudara istri atau etek bibi istri. Itu muaqqatah. Jadi mahram tapi sementara. Sementara istri itu masih berstatus sebagai istrinya. Kalau dia bercerai atau meninggal istrinya, bolehkah dia menikahi saudaranya? Ya boleh. Dia orang Minang mesti berganti lapik namanya. Boleh. Tetapi kalau digabungkan duanya dalam satu rumah tangga, haram hukumnya. Itu mahram. Nah, itu syarat pertama seseorang boleh dipinang. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh meminang wanita dalam keadaan iddah talak raj'i. Tahu iddah talak raj'i? Wanita yang ditalak oleh suaminya dalam talak yang bisa dia kembalikan istrinya. Talak 1, talak 2. Tu dia bisa rujuk dan masih dalam masa iddahnya. Masa iddah kalau masih subur,
menopause ya, perempuan usia subur, masa iddahnya 3 kali suci. Nah, di dalam masa iddah itu, kalau masih dalam talak raj'i, talak yang boleh suaminya rujuk, tidak boleh dipinang-pinang. Baik secara langsung maupun sindir-menyindir. Jangan. Hukumnya haram. Jadi kalau ada orang bercerai jodohnya, jelakinya, itu talaknya baru ciek lah. Itu bapagarannya. Lah selesai nasinan. Jangan. Tidak dibenarkan. Batu dah kok selesai sinan kok leka jodoh saya tidak bisa. Meminang wanita dalam keadaan talak raj'i yang masih dalam keadaan iddah. Itu sepakat ulama hukumnya haram baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Tidak dibenarkan. Tapi kalau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ditinggal wafat, boleh tak? Secara terang-terangan tidak, tetapi secara sindiran boleh. Terang-terangan tidak. Kenapa? Menimbang, kan udah ada adul meninggal, menimbang keluarganya. Jadi masa iddah, masa berkabung pada wanita itu bukan sebatas menimbang suami yang tiada, tetapi demi untuk menjaga apa yang selama ini terjalin antara dia dengan keluarga suaminya. Jadi karena itu jangan dipinang secara terang-terangan, tetapi secara sindiran dibolehkan kalau wanita itu ditinggal wafat. Kemudian selanjutnya yang perlu untuk difahami, tidak boleh pula meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Nah, itu yang dikatakan, yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabi'ur rajulu ala bai'i akhi wa la yakhtubu ala khitbatihi wa la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litakaffa amma fi ina'iha. Jadi ada yang perlu, janganlah seseorang membeli, berjual beli atas jual beli orang lain. Orang sedang barago, sedang etong beretong, nah masuk awak di situ, marah di sini nyago, kambo salah, ambo bayi lebih dari itu. Nah, jelaskan dulu orang mau lanjut atau tidak. Begitu juga wala yakhtub, dan jangan meminang di atas pinangan saudaranya. Ada seorang wanita sudah dipinang oleh seorang laki-laki, itu datang wak mengaduh dengan alasan sebelum janur kuning melingkar. Tidak ada itu. Masih bisa diperebutkan. Tidak bisa. Di dalam Islam tidak demikian. Kenapa? Karena Islam menjaga hubungan sosial kemasyarakatan. Begitu Islam menjaga. Jadi kalau ada orang sedang dalam pinangan, jangan datang lo maju meminang. Kecuali kalau sudah jelas diterima atau tidaknya. Kalau orang sedang berfikir, awak masuk pula tu menggaduh namanya tu. Nah, karena itu tidak boleh meminang wanita yang dalam pinangan orang lain. Nah, ditambah dalam hadis itu, jangan sampai wanita meminta suaminya menalak madunya. Ini kau orang bermadu kok. Supaya dia bisa makan surang di piringnya. Kan ada itu. Jadi kalau yang bermadu, yang sudah menerima begitu, bersabarlah. Namanya orang bermadu saling cemburu-cemburuan. Tapi jangan sampai meminta kepada suami, cari selain nyoda. Dilarang oleh Nabi itu. Jangan sampai seorang wanita meminta untuk ditalak saudaranya, saudara istri yang lain, maksudnya madunya ditalak supaya dia litakfa, supaya dia bisa menguasai seluruh isi piring, artinya nak makan surang sejelek. Ini tidak dibenarkan. Nah, begitu juga yang perlu dipertimbangkan adalah kapan boleh seseorang itu maju untuk meminang wanita yang telah dipinang. Yang pertama, kalau sudah ada keputusan dia menolak pinangan awal, itu silakan. Kemudian berikutnya, kondisi yang kedua adalah kalau dia terima, maka sudah jelas
itu haram karena sudah dalam pertunangan. Yang ketiga, bagaimana kalau yang dipinang itu taraddud, ragu-ragu antara yo jenda? Nah, diterima atau tidak dalam berbagai macam. Sebagian ulama mengatakan kalau dia maju dalam keadaan seperti itu tetap terlarang. Kenapa? Karena itu melecehkan hak orang yang pertama sampai ada kejelasan. Dengan majunya pihak yang kedua itu berarti telah mendorong dia untuk menolak pihak yang pertama. Nah, terus akan ada yang bertanya, mengapa Nabi SAW pernah meminta seorang wanita jangan menerima pinangan? Nah, apakah itu membatalkan pinangan atau tidak? Nabi ketika itu bukan pihak yang meminang, tapi Nabi adalah pihak yang memberi nasihat. Seorang wanita datang kepada Nabi ketika dia telah habis masa iddahnya, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah selesai iddah saya dan saya telah dipinang oleh dua orang. Yang pertama adalah Abu Jahmin, yang kedua adalah Muawiyah." Nah, kenapa hadis ini tidak bertolak belakang dengan keputusan kita tadi bahwa meminang orang yang telah dipinang orang lain itu adalah hukumnya haram? Apakah hadis ini bertolak belakang? Tidak. Yang pertama, kenapa tidak? Nabi bukan pihak yang meminang. Nabi tidak meminang wanita itu. Wanita itu meminta pertimbangan kepada Nabi. Ada dua orang yang telah meminangnya. Nabi memberikan nasihat. Sebagai penasihat yang amanah, beliau sampaikan apa adanya. Yang pertama, Abu Jahmin fala. Kata Nabi, Abu Jaham jangan. Kenapa jangan? Innahu la yarfa'u asah min atiqihi. Karena dia tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya, nyo penagani bini itu. Yang pertama. Jadi kalau ada laki-laki ke menikah, penangani bini. Kalau bertanya orang kawak kecen salah. Tanya ayo bini nan dulu deknya tu. Jala jadi korban yang kedua, boleh kah? Boleh. Ketika memberi nasihat. Kemudian yang kedua, amma Muawiyah fasaluk, kata Nabi. Muawiyah jangan terlalu kere. Sa'luk itu miskin bana. Wanita ini tidak terbiasa miskin. Itulah yang jadi dasar oleh sebagian ulama mempertimbangkan kondisi wanita, kesiapannya menghadapi kehidupan. Kalau dia terbiasa manja, dia bapaknya belanjonya sehari 500.000, tiba di lakinya 50.000 saya tak dapat. Khawatir wak 3 bulan rumah tangganya bagus. Nah, karena itu dipertimbangkan. Makanya Nabi katakan Muawiyah fala. Muawiyah tidak usah. Fasa'lu, terlalu susah hidupnya. Nah, terus bagaimana lagi? Fa Usamah. Usamah sajalah, kata Nabi. Nah, apakah Nabi SAW ketika itu meminang yang telah dipinang orang? Tidak. Karena Nabi tidak pihak yang meminang. Nabi hanya pihak memberikan nasihat. Jadi penasihat tidak ada masalah. Tapi meminang orang yang dipinang, hukumnya adalah haram. Kemudian, kalau terjadi pinangan seperti itu, apakah berakibat kepada akad nikah? Marabui tunangan orang tu, apakah berakibat batal akad nikah karena itu? Kan itu pertanyaannya. Terjadi juga tunangan orang dan digaduhnya. Dek pandainya, dapik deknya. Apakah akad nikahnya menjadi batal karena dia merebut tunangan orang? Terjadi ikhtilaf di kalangan ulama dalam persoalan ini. Karena hari lasang adu balik, nanti kita bicarakan lagi. Baik, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.